Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ma'ana. Hadirin ikhwatu iman, jemaah majlis ta'lim illiyin, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kajian hadis arba'in pada kesempatan ini membahas hadis yang ke-18 halaman 30 ya. Hadis ke-18 halaman 30. Menurut para ulama ya, para ahli hadis, sebagian ada yang mengatakan, bagian besar ya, ada yang mengatakan hadis ini hasan gitu ya, baik. Sebagian ada yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan sahih gitu ya. Dalam arti hasan sahih itu hasan yang mendekati sahih gitu kan. Kan hasan itu derajatnya di bawah sahih gitu. Jadi hasan yang mendekati sahih gitu. An Abi Dzar Jundab bin Junadah. An dari Abi Dzar, Abu Dzar. Abu Dzar itu merupakan kunyah, Pak. Kunyah itu landian atau panggilan. Nama aslinya itu Jundub bin Junadah. Nah itu. Nama asli Abu Dzar itu Jundub bin Junadah. Jundub anaknya Junadah gitu. Tetapi saat itu atau pada masa hidupnya Abu Dzar ini sering dipanggil, Jundub bin Junadah ini dipanggilnya itu dengan panggilan Abu Dzar. Dan ini salah seorang sahabat yang masuk kelompok as-sabiqunal awwalun. Kan sahabat itu ada yang as-sabiqunal awwalun, ada yang al-mutaakhirin, al-mutaakhirun. As-sabiqunal awwalun itu sahabat-sahabat yang masuk kelompok orang-orang yang dulu ya, yang pertama masuk Islam. Kelompok-kelompok yang pertama masuk Islam. Tapi ada juga sahabat itu yang masuk Islamnya belakangan gitu. Kelompok mutaakhirin. Tentu beda Pak ya. Keutamaan as-sabiqunal awwalun lebih tinggi dari kelompok al-mutaakhirun. Nah, Abu Dzar ini termasuk sahabat as-sabiqunal awwalun. Kalau baca dalam beberapa riwayat, Abu Dzar ini masuk Islam nomor 5 itu. Seorang sahabat yang masuk Islam nomor 5. Nah ini kan suatu yang berat dan sangat luar biasa. Apalagi kan di zaman itu ya, yang mayoritas penduduknya musyrik, mensekutukan Allah, yang mayoritas penduduknya tidak percaya kepada Nabi Muhammad, yang mayoritas penduduknya menentang Nabi Muhammad. Untuk menjadi orang kelima masuk Islam itu bukan sesuatu yang mudah. Sebagai gambaran ringan aja begini Pak,
Kita hari ini untuk sholat di shop pertama saja susah itu. Itu untuk sholat di shop pertama itu Pak, belum masuk Islam belum. Atau kita ketika ada perintah ibadah katakanlah zakat, untuk menjadi orang yang pertama kali berzakat itu kita susah, berat itu. Nah ini Abu Dzar ini justru masuk Islam nomor 5 ini. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Kemudian wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Wa dan, jadi begini, an-nya ngikut ke yang pertama Pak. Wa an Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Nah gitu. Cuman an-nya kan cukup sekali di awal. Dan dari Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal itu. Jadi Abdurrahman itu sama, itu kunyah, itu panggilan. Nama aslinya itu adalah Mu'ad bin Jabal itu. Mu'ad anaknya Jabal itu. Mu'ad anaknya Jabal. Jadi hadis ini melalui jalur periwayatannya melalui 2 orang sahabat. Yang pertama adalah Abu Dzar. Beliau punya gelar, Abu Dzar itu namanya Al-Ghifari. Sering disebut Abu Dzar Al-Ghifari. Gelar itu Al-Ghifari itu Pak. Kayak Abu Bakar gelarnya As-Siddiq. Nah gitu. Yang kedua, hadis ini melalui jalur periwayatan Mu'ad bin Jabal yang sering dipanggil Abdurrahman itu, Abdurrahman radhiyallahu anhuma. Nah ini Pak. Jadi kalau biasanya radhiyallahu anhu karena sendirian, karena ya. Nah kalau ini kan berdua berarti radhiyallahu anhuma. Nah kayak nomor 17 tuh, hadis nomor 17 radhiyallahu anhu gitu. Karena satu orang yaitu Abu Ya'la Shaddad bin Abi Aus. Kalau ini karena 2 orang, Abu Dzar Al-Ghifari dan Mu'ad bin Jabal, maka radhiyallahu anhuma. Nah, mudah-mudahan Allah ridho kepada keduanya. An dari Rasulillah. Nah, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini huruf lamnya di kasroh karena ada an rasuli. Nah, kalau nggak ada an, doma rasulu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda. Nah itu. Qala bersabda. Nah, secara garis besar di hadis nomor 18 ini ada 3 sabda yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga pesan ini merupakan kunci untuk meraih sukses dunia dan bahagia di akhirat itu. Jadi kalau kita ingin sukses di dunia, bahagia di akhirat, maka indahkanlah, laksanakanlah 3 pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Pertama adalah ittaqillah. Ittaqi, bertakwalah. Allah, kepada Allah, haitsuma, di mana saja, kungta. Kungta itu kana plus angta digabung jadi kungta gitu. Kana itu ada, anta itu kamu. Jadi kalau kungta, kamu berada gitu. Haitsuma kungta, di mana saja kamu berada gitu. Bertakwalah kepada Allah di mana saja
atau kapan saja kamu berada. Artinya bahwa yang namanya bertakwa itu tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat. Pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari harus bertakwa. Dalam keadaan sendiri, dalam keadaan ramai harus bertakwa. Dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya harus bertakwa. Sebagai rakyat ataupun pejabat harus bertakwa. Orang elit bertakwa. Yang namanya takwa itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Nah, apa itu takwa secara sederhana, Pak? Takwa itu diambil dari kata waqayaki wikoyatan. Waqayaki wikoyatan. Artinya takut, Pak. Takut. Atau bisa juga takwa itu diambil dari kata ittaqoyattaqi. Ittaqoyattaqi itu artinya benteng. Benteng. Maksudnya benteng untuk menghalangi seorang hamba dari murkanya Allah. Ya, itu, Pak. Jadi kalau seorang hamba tidak ingin dimurkai oleh Allah, maka harus punya benteng. Nah, bentengnya itu yang disebut takwa tadi, Pak. Perisainya itu disebutnya takwa. Atau kalau takwa tadi diartikan takut, secara sederhana bahwa seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut terhadap murka Allah, takut terhadap azab Allah. Nah, kalau takut, nah, lalu dia itu mempersiapkan benteng gitu, Pak. Benteng itu kan salah satu untuk melindungi diri, Pak, fungsinya itu. Kenapa dilindungi? Satu karena takut, dua karena lemah, Pak. Nah, makanya untuk membentengi diri daripada siksa Allah itu sering dikatakan takwa itu didefinisikan imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu adalah bukti orang yang takut kepada Allah. Itu adalah cara untuk membentengi diri dari murkanya Allah, gitu, Pak. Atau kalau menurut Ibnu Mas'ud mengatakan begini, yang disebut takwa itu adalah ayya'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju rahmatallah. Yaitu seseorang taat kepada Allah berdasarkan cahaya penerang dari Allah dan mengharapkan ridho Allah. Tempo hari kan pernah kita sampaikan dalam kajian tafsir, orang taat kepada Rasul itu harus sesuai izin Allah, gitu, Pak. Kalau tidak sesuai izin Allah, ketaatannya bisa salah. Bisa salah itu, Pak. Seperti salahnya orang-orang yang mentaati Nabi Isa karena tanpa mengikuti izin Allah akhirnya mentuhankan Nabi Isa. Nah, itu, Pak. Seperti salahnya orang-orang yang mentaati Nabi Uzair karena tidak mengikuti perintah Allah akhirnya mentuhankan Nabi Uzair. Nah, itu. Nah, maka orang yang bertakwa itu adalah orang yang taat kepada Allah dengan berpegang kepada cahaya Allah. Ayya'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju rahmatallah.
dia mengharapkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyutraka bi maksiatillah ala nuri minallah takhafu adzaballah. Yang disebut takwa itu adalah meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, itu pun berdasarkan berpegang kepada nurum minallah, cahaya Allah, tuntunan Allah, dan disebabkan karena takut terhadap siksa Allah. Karena begini Pak, ketika meninggalkan maksiat kepada Allah, tapi kalau tidak mengikuti cahaya Allah, ya, bisa jadi salah juga itu Pak. Orang meninggalkan maksiat, tapi kalau tidak mengikuti Al-Quran bisa keliru. Orang meninggalkan maksiat tanpa petunjuk, tanpa izin dari Allah bisa keliru. Nah maka baik takwa, baik taat ataupun meninggalkan maksiat, dua-duanya harus berdasarkan nurum minallah, cahaya dari Allah. Sekali lagi, baik taat ataupun maksiat, dua-duanya harus berdasarkan cahaya dari Allah. Nah itu yang disebut dengan takwa gitu. Yang tentu saja nih Pak, kalau nanti kita kaitkan dengan kalimat berikutnya, tingkat ketakwaan seseorang itu beda-beda. Ada orang yang takwa itu sepenuhnya Pak. Kan kalau di hadis, kalau di Al-Quran itu kan haqqa tuqatih, nah itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, nah itu. Tapi ada juga ayat yang lain tuh, fattaqullaha mastata'tum, nah itu. Jadi di satu sisi ada perintah bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, tapi di sisi lain ada ayat ittaqullaha mastata'tum, nah, bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Nah dalam faktanya orang yang bertakwa itu beda-beda gitu. Ada orang yang bertakwa itu dia rajin taat kepada Allah, serius dia taat kepada Allah, tapi dia pun terkadang melakukan maksiat. Nah itu Pak, serius dalam taat kepada Allahnya tapi terkadang melakukan maksiat. Ada orang seperti itu. Yang kedua, ada orang itu yang taatnya kepada Allah biasa-biasa, tapi dia meninggalkan maksiat. Ya, kira-kira kita masuk tipe yang mana nih? Ada yang serius melakukan ketaatan, tapi sesekali dia berbuat maksiat. Ada juga orang itu yang taatnya biasa-biasa, tapi betul-betul meninggalkan maksiat. Nah itu. Nah Ibnu Mas'ud pernah ditanya, mana yang engkau sukai? Nah, Ibnu Mas'ud menjawab, Ibnu Abbas itu. Ibnu Abbas menjawab, saya lebih menyukai yang kedua. Saya lebih menyukai orang itu taatnya biasa-biasa, tapi dia serius meninggalkan maksiat. Serius meninggalkan maksiat. Kenapa? Nah, jadi kenapa kita harus serius meninggalkan maksiat? Kan Rasul pernah mengatakan, ketika ada seorang sahabat nanya kepada Rasul, ya Rasulullah, nasihatilah aku, katanya.
aku ingin menjadi orang yang paling ahli dalam ibadah. Uridu an a'budan nas. Ya Rasulullah, aku ingin menjadi orang yang paling hebat ibadahnya, paling ahli ibadahnya. Apa jawab Rasulullah? Ittaqi maharimallah takun a'badan nas. Kamu harus takut jauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka kamu akan menjadi orang yang paling hebat ibadahnya, paling ahli ibadahnya. Tempo hari pernah kita sampaikan, Pak, ketika meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah itu harus sepenuhnya Pak. Tapi kalau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah itu ada sedikit keringanan semaksimal kemampuan kalian. Nggak bisa orang meninggalkan jinah separoh gitu, nggak bisa. Jinah teh sapotong weh gitu, nggak bisa gitu. Saya mau minum homer teh, mau meninggalkan minum homer teh, nu tadina sateko ayeuna menjadi setengah teko, teu bisa. Saya mau meninggalkan riba teh separoh teu bisa. Yang namanya meninggalkan larangan yang diharamkan harus sepenuhnya. Nggak ada separoh-separoh, nggak ada 1/3, 2/3, nggak ada. Tapi kalau melakukan ketaatan kepada Allah, karena ada kalimat, ada ayat di samping haqqatuqati itu adalah mastata'tum. Nah, maka di situ yang namanya takwa itu bisa semaksimal kemampuan kalian. Tapi jangan diartikan ala kadarnya, Pak. Jangan diartikan ala kadarnya. Dan yang namanya takwa itu harus dilakukan sampai akhir hayat itu. Di surat apa tuh? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surat Al-Hijr ayat 99 ya. Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kalian harus beribadah kepada Allah sampai keyakinan mendatangi kalian. Banyak ulama yang mengatakan di situ al-yakin itu adalah al-maut. Kalian harus beribadah kepada Allah sampai maut menjemput kalian. Nah, kenapa maut disebut al-yakin? Karena kematian itu pasti, Pak. Pasti. Saking pastinya makanya Al-Quran menyebutnya al-yakin. Kematian itu sesuatu yang tidak bisa diragukan, tapi pasti, walaupun waktu dan tempatnya dirahasiakan. Itu perintah yang pertama, Pak. Jadi ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah kapanpun dan dimanapun, dalam situasi dan kondisi apapun. Yang kedua, wa atbi'i, wa dan atbi, ikutilah, iringilah, barengilah as-sayyi'ata, perbuatan-perbuatan buruk, al-hasanah, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Tamhuha, maka perbuatan yang baik, amal yang soleh, baik itu ucapan ataupun tindakan, itu akan bisa menghapus as-sayyi'ah gitu. Banyak ulama yang mengartikan sayyi'ah itu kesalahan-kesalahan kecil. Beda dengan danbun, dunub, dosa besar, atau ismun, itu dosa besar. Kalau dosa besar itu baru bisa dihapus dengan taubat, taubatan nasuha, itu dosa besar. Tapi kalau dosa-dosa kecil atau kesalahan-kesalahan kecil
itu bisa dihapus dengan al-hasanah, dengan kebaikan-kebaikan. Tetapi tentu begini, kesalahan kecil kalau sering dilakukan itu akan menjadi besar juga. Seperti halnya dosa besar kalau sering ditaubati akan terkikis dan kecil juga gitu, bahkan hilang juga. Artinya bahwa kita jangan meremehkan kesalahan kecil, dan ketika terjerumus kepada dosa besar kita pun jangan putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Nah, di sini mengisyaratkan begini, Pak. Kalau antara pesan Nabi yang pertama dengan yang kedua, atau perintah Nabi yang pertama bertakwa kepada Allah dengan perintah Nabi yang kedua agar keburukan diikuti dengan kebaikan, ini mengisyaratkan bahwa pada umumnya Pak ya, orang yang bertakwa itu bukan berarti tidak pernah berbuat salah. Orang bertakwa itu bukan berarti tidak pernah berbuat dosa. Umumnya begitu. Kecuali hanya sedikitlah orang yang bertakwa tapi tidak pernah berbuat salah. Ya, para nabi, Nabi Muhammad sudah pastikan beliau orangnya maksum. Tapi umumnya orang yang bertakwa itu dia pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Walaupun tadi menurut Ibnu Abbas saya lebih menyukai yang kedua, ketaatan kepada Allahnya biasa tapi dia serius meninggalkan maksiat. Nah, itu kata Ibnu Abbas lebih menyukai itu. Tapi umumnya orang yang bertakwa itu pernah berbuat salah, cuman dia tidak terlena dalam kesalahannya. Dia tidak hanyut dalam kesalahannya, tapi dia segera bangkit dari kesalahannya. Dia segera menutupi kesalahannya. Dia segera beristighfar dan bertaubat dari kesalahan-kesalahannya. Seperti Nabi Adam, nah itu Pak. Nabi Adam berbuat salah, tapi dia segera ikuti kesalahannya dengan taubat itu Pak. Dengan taubat. Rabbana dalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan doa yang diucapkan oleh Nabi Adam ketika beliau berbuat salah. Ada penyesalan dan ada upaya untuk memohon ampun dan mengikuti dengan amal soleh. Berbeda dengan iblis, Pak. Iblis ketika berbuat salah, berbuat dosa, dia tidak menyesal, tidak beristighfar, tidak bertaubat, tapi malah menyombongkan diri, menentang Allah, kan begitu. Nah, makanya ini bagi kita nih ada sedikit kabar gembira terkait dengan kalimat yang kedua itu. Ya, katakanlah kita ini masuk kelompok orang yang bertakwa tapi pernah berbuat salah gitu, Pak. Nah, maka ketika kita pernah berbuat salah, segera ikuti kesalahan itu dengan kebaikan, dengan amal soleh. Nah, apa al-hasanahnya itu? Nah, itu paling tidak satu nih hasanah yang harus pertama kali dilakukan ketika berbuat salah itu adalah istighfar itu, Pak. Istighfar. Istighfar itu hasanah, Pak. Baik itu istighfar itu. Atau bertaubat atau menyesal, nah itu. Itu yang pertama yang harus dilakukan ketika berbuat salah. Untung kia ketika berbuat salah lalu disadarkan, ada yang mengingatkan, tong sampai kia keheula kagok gitu.
lamun kewe kumaha aing lah itu mentong. Jadi segera beristighfar, bertaubat. Kemudian yang kedua nih yang disebut hasanahnya itu tidak hanya cukup beristighfar tapi ikuti dengan amal soleh, Pak. Kenapa kok harus diikuti dengan amal soleh? Supaya hasanahnya itu sayyi'ahnya itu terkalahkan oleh hasanah. Supaya sayyi'ah kesalahannya tertutupi oleh hasanah. Kayak begini nih. Kalau kita ilustrasikan begini. Ada satu gelas kopi gitu, Pak. Ada satu gelas kopi. Lalu kemudian kebetulan kita itu tidak ingin kopi gitu. Ada dua cara sebetulnya, cara menggantinya itu. Satu, tumpahkan air kopi itu, buang air kopi itu. Lalu ganti dengan air yang kita inginkan, katakanlah air bening. Dibuang lalu ganti dengan air bening. Cara yang kedua, dituangkan saja air bening ke gelas itu sampai luber gitu. Maka nanti air kopinya akan keluar sendiri dan yang terisi adalah air bening gitu, Pak. Nah, maka ketika orang itu berbuat salah lalu dia ikuti dengan istighfar, taubat dan amal soleh, kemungkinan dua. Satu, kemungkinannya itu kesalahannya tersingkir, Pak, oleh kebaikan. Yang kedua, kemungkinan kesalahannya tertutupi dengan kebaikan-kebaikan. Katakanlah sayyi'ah itu cat lama gitu, Pak. Hasanah itu cat baru. Muhajirin kalau mau mengganti cat masjid, barangkali pengen nuansa baru, bisa saja ini dikerik dulu, tempelkan cat baru. Bisa saja tidak dikerik dulu tapi ditutupi dengan cat baru. Nah itu. Nah, jadi orang itu ketika berbuat salah atau berbuat dosa, segera beristighfar, bertaubat, lalu ikuti dengan hasanah. Dan tidak cukup istighfar, taubat saja, Pak. Karena iman itu menuntut adanya pembuktian gitu. Iman itu menuntut adanya amal soleh. Makanya kata-kata iman dalam Al-Quran atau hadis selalu diikuti dengan amal soleh, Pak. Amanu wa amilus solihah. Kalau hanya iman, Fir'aun pun di akhir hayatnya iman gitu. Iman, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun. Cuman tidak sempat menyertakan amal soleh. Ya terlambat itu, Pak, terlambat. Atau sia-sia itu. Nah itu yang kedua, Pak. Pesan Nabi yang kedua. Kemudian yang ketiga nih, wa khaliqi, dan perlakukanlah gitu, dan berakhlaklah gitu, dan berkomunikasi, berinteraksilah annasa dengan manusia, bi dengan khuluqin, akhlak hasanin, yang baik gitu, yang mulia, yang terpuji gitu. Jadi ada beberapa redaksi, Pak. Ada khuluqin hasanin, ala akhlak mahmudah, ada akhlakul karimah, terkadang begitu penyebutannya. Substansinya sama lah, Pak. Nah, jadi pergaulilah manusia, perlakukanlah manusia, berhubunganlah dengan manusia dengan akhlak-akhlak yang mulia, yang terpuji, yang baik. Nah ini kalau kita lihat nih kata dasar akhlak
itu erat kaitannya dengan Khalik, Sang Maha Pencipta makhluk yang diciptakan. Nah, jadi kalau kita ilustrasikan begini, kita berada di bawah nih Pak, makhluk, kemudian Allah berada di atas, Khalik. Nah, maka penghubung untuk berinteraksi dan berkomunikasi antara makhluk dengan Khalik itu adalah akhlak. Artinya bahwa kita itu harus berakhlak kepada Allah, atau kita pun harus belajar dari akhlaknya Allah gitu. Bagaimana Allah berakhlak gitu? Takhallaqu bi akhlaqillah wa tasawfu bi sifatillah. Berakhlaklah kalian, belajarlah kalian berakhlak seperti akhlaknya Allah, dan sifatilah diri kalian seperti sifat-sifat Allah. Walaupun tentu kita tidak akan pernah bisa berakhlak seperti Allah, dan tidak akan pernah bisa mensifati diri kita dengan sifat Allah, tapi minimal belajarlah, belajar. Contoh nih akhlak Allah itu, Allah itu lebih banyak memaafkan ketimbang menghukum. Nah itu, Allah itu lebih banyak melapangkan rezeki ketimbang menyempitkan rezeki. Tapi Allah pun terkadang menyempitkan, cuman lebih banyak melapangkan. Allah pun terkadang menghukum, tapi lebih banyak memaafkan. Nah itu Pak. Jadi kadang Allah itu Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki, tapi kadang juga Al-Qabid, menyempitkan rizki. Cuman jelas dan tegas kepada siapa Allah lapangkan rizki dan kepada siapa Allah sempitkan rizki. Terkadang Allah itu Al-Mu'iz, memuliakan seseorang, tapi kadang juga Al-Mudhil, meremehkan, merendahkan seseorang. Cuman kepada siapa atau siapa yang Allah muliakan dan siapa yang Allah remehkan. Nah itu Pak. Allah pun punya sifat Al-Ghafar, Al-Afu, memaafkan. Tetapi Allah pun terkadang Al-Intiqam, menghukum. Nah itu sebetulnya kita bisa belajar dari sifat-sifat Allah itu. Dalam diri kita harus ada dan harus mampu menyeimbangkan ketika ada dua sifat yang barangkali ya kata tadi, Allah itu lebih banyak memaafkan tapi terkadang juga menghukum gitu. Nah ketika orang itu berakhlak baik dengan Allah, maka nanti buahnya itu Pak, buahnya itu akan berakhlak baik kepada manusia. Atau orang setelah berakhlak baik dengan Allah dituntut untuk berakhlak baik kepada manusia. Dan ini kalau kita perhatikan nih, tiga pesan Nabi ini Pak, tiga pesan Nabi ini, dua pesan yang pertama itu hablum minallah, itu dua perintah pertama hablum minallah. Satu ittaqillaha haitsu makunta, yang kedua wa'at bi sayyi'atal hasanat tamhuha, itu vertikal Pak, hablum minallah. Tapi yang ketiga wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, itu horizontal, hablum minan nas itu. Yang tadi dua hablum minallah, yang ketiganya hablum minan nas. Nah maka ketika orang itu tadi hablum minallahnya dibangun, hablum minannasnya juga dibangun, atau hablum minannasnya dibangun lalu hablum minallahnya pun dibangun, itu akan sukses dunia, bahagia di akhirat. Jadi kakinya berpijak Pak di bumi gitu, dia baik kepada sesama manusia, tetapi nah, langitnya pun dijunjung, Allah pun dimuliakan, sukses dunia, bahagia di akhirat. Nah, ada seorang sahabat yang mengatakan begini,
Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah terkait dengan akhlak gitu. Ya Rasulullah, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah itu pernah ditanya an aksari ma yudhila an-nasu al-jannah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudhilahun nas al-jannah. Pernah ditanya oleh seseorang tentang sesuatu yang bisa menghantarkan orang ke dalam surga, atau apa faktor terbesar yang bisa memasukkan seseorang masuk ke dalam surga. Jawabannya dua, Pak. Pertama adalah ittaqillah, yang kedua husnul khuluq gitu. Pertama adalah takut kepada Allah, berarti kan hablum minallah itu, Pak. Yang kedua husnul khuluq, berakhlak yang baik. Berakhlak yang baik. Kemudian sahabat itu ditanya lagi, Rasulullah itu tanya lagi, ya Rasulullah, apa yang paling besar, yang paling banyak, yang bisa menjadikan seseorang masuk ke dalam neraka? Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nas an-nar. Rasul menjawab, pertama adalah maksiatullah wa su'ul khuluq. Yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka itu, satu adalah bermaksiat kepada Allah, berarti kan vertikal tuh maksiatnya. Yang kedua su'ul khuluq, akhlak yang buruk, berarti kan horizontal. Cuman tentu nih perlu kita garis bawahi, Pak, yang namanya husnul khuluq dan su'ul khuluq itu harus dibangun di atas pemahaman yang benar gitu. Harus dibangun di atas ilmu yang benar. Kenapa? Karena terkadang orang menilai baik dan buruk itu hanya sebatas perasaan gitu. Hanya sebatas perasaan. Bahkan karena salah di dalam memahami baik yang buruk, terkadang orang salah di dalam menilai amar ma'ruf dan nahyul mungkar gitu, Pak. Jadi ketika ada orang yang sering mencegah kemungkaran, sering dikatakan, oh akhlaknya buruk sih eta mah. Nah, akhlakna buruk, oh fanatik sih eta mah, loba ngomong, usil cenah. Padahal kan dia itu menasehati gitu. Mencegah keburukan, melarang keburukan. Nah, maka kendati pun demikian, ketika kita ini melarang keburukan itu diupayakan dengan maksimal dengan cara yang baik gitu, Pak. Kalau sudah menggunakan cara yang baik, niatnya baik, metodenya baik, tujuannya baik, lalu orang itu mengatakan buruk, bisa jadi yang salah yang mengatakan dia belum punya ilmunya gitu, Pak. Jadi perlakukanlah manusia itu dengan akhlak yang baik, Pak. Dengan akhlak yang baik. Yang tentu kalau bicara akhlak yang baik itu kan pertama berkaitan dengan ucapan, Pak. Berkaitan dengan sikap, berkaitan dengan tindakan. Bagaimana memperlakukan akhlak manusia yang baik itu banyak caranya. Itu baca di hadis-hadis itu. Pertama umpamanya nih kita menjadi orang yang pemaaf lah. Selama kesalahan orang itu tidak fatal atau tidak berkaitan dengan agama kita gitu. Kalau berkaitan dengan pribadi kita, segeralah memaafkan.
Atau ada dalam hadis itu dermawan, itu husnul khuluq itu Pak. Menjadi orang yang dermawan itu husnul khuluq. Atau yang disebut husnul khuluq itu wajah yang ini, yang ramah, husnul khuluq. Nya atau sedikit di ini apa ya, dipoles lah. Walaupun mungkin ada orang itu kan yang memang penampilan bawaannya itu sangar gitu, ya kan orang itu sangar, tapi kan dipoles dengan polesan-polesan yang indah. Itu dalam rangka memperbaiki akhlak gitu. Kalau dalam hadis Nabi itu kan ini bukan Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i mengatakan begini, di antara kebaikan akhlak yang paling berat dilakukan itu adalah, ini seimbang nih, perkataan Imam Syafi'i itu seimbang nih. Pertama adalah al-jud min killah, dermawan, berehan di saat sempit. Nah itu ciri orang yang dermawan, ciri orang yang baik akhlak Pak. Dermawan di saat sempit, komo lamun di saat lapang. Yang kedua wal waro fi hulwah, itu orang yang waro, menjauhi diri dari yang haram di saat sendirian, apalagi di saat ramai ya gitu Pak. Di saat sendirian aja menjauhi yang haram, apalagi di saat ramai. Kemudian yang ketiga nih, wa kalimatul haq indama yurja au yukhaf. Ini yang paling berat ini Pak nih, yang paling berat, dan bahkan banyak orang yang salah dalam memahami dan menilai. Yaitu mengucapkan yang benar, yang hak di hadapan orang yang ditakuti dan di hadapan orang yang diharapkan. Ini yang berat itu Pak. Mengatakan yang benar di hadapan orang yang ditakuti ancamannya, berarti kan orang yang bersangkutan punya kekuatan Pak, seperti penguasa gitu Pak ya. Mengatakan yang benar di hadapan penguasa itu berat itu Pak, berat. Satu kali dakwah di hadapan penguasa itu jauh 1000 kali dibanding dakwah di hadapan orang awam Pak. Orang awam kan ketika didakwahi, apalagi orang miskin, orang kecil didakwahi ya nyantai-nyantai aja. Tapi dakwah di hadapan penguasa ngagiclek seetik nyinggung Pak, wah udah penjara terbuka itu Pak. Yang kedua, mengatakan yang benar di hadapan orang yang diharapkan. Diharapkan apa? Biasanya diharapkan duitnya, diharapkan bantuannya. Takut tersinggung. Ya lamun kasinggung moal mere deui, nah itu. Lamun tersinggung moal ngondang deui ceramah meureun gitu. Itu biasanya begitu. Tidak sedikit ustadz yang ceramah itu takut tersinggung orang kaya, takut menyinggung orang kaya. Bisi tadi ondang deui. Makanya lamun ceramahna loba ngalawak, loba ngabodor gitu. Nu penting orang kaya tong kasinggung. Nah itu cari aman lah, datar itu. Tetapi sekali-kali perlu juga yang namanya bercanda, sekali-kali lah. Walaupun tentu harus intelek ya. Seorang ustadz itu hiburannya harus intelek. Nah ini 3 pesan Nabi, 3 perintah Nabi ini tentu harus setelah kita pelajari, kita pahami, lalu kita mencobalah semaksimal mungkin untuk menerapkan dalam kehidupan kita. Insya Allah ini sukses dunia, bahagia di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.